Halo semuanya, apakah untuk slide-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Sudah, Pak. Topik yang akan kita bahas pada bagian ini adalah mengenai medan magnetik akibat dari arus ya, atau magnetic field due to current. Nah ini pertama kita akan mencoba untuk menghitung medan magnetik yang disebabkan oleh sebuah arus yang mengalir dalam sebuah kawat ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah arus yang mengalir dalam sebuah kawat atau kabel ya. Nah, misalnya kita punya suatu kawat di area arus listrik ini ya. Ini kita lihat arah arusnya adalah dari bawah ke atas ya. Nah, karena ada arus melalui sebuah benda kontinu. Ini benda kontinu ya yang kita bahas ya, bukan diskrit ya. Benda kontinu. Maka di sini ada distribusi arus ya yang mengalir pada sepanjang dari kawat ini ya, Nah, kawat ini kita bisa ambil elemennya, elemen dari kawat, elemen panjangnya. Ini kita sebut sebagai DS ya. DS. Nah, sehingga elemen DS ini itu akan memberikan dampak medan magnetik kepada suatu titik yang ada di sekitarnya. Ambil saja contoh titik P yang ada di sebelah kanan dari kawat. Nah, titik P ya. Nah, titik P. Titik P ada di sebelah kanan kawat ya. Nah, elemen DS ini dia akan mengerjakan medan magnetik ya. Bukan hanya di sini ya DS itu banyak ya. Kita ambil contoh sampel di sini aja yang warna merah ini. DS itu dia bergerak sepanjang kawat ini. Sepanjang kawat ini ya. DS-nya itu. Nah, arah DS itu sesuai dengan arah arus ya. Nah, maka dia harus dikombinasikan dengan IDS ya, IDS ya. Nah, ada IDS, kemudian ada R, vektor R. Vektor R ini adalah vektor titik ya, vektor posisi ya, perbedaan posisi antara elemen DS ini dengan titik uji P. Ini kita sebut sebagai R ya. R atau P merupakan vektor satuan. R itu kalau R biasa atau R dikasih tanda panah itu merupakan vektornya. Ya. Merupakan vektornya. Kalau R biasa dia merupakan besarnya atau magnitudenya. Nah, untuk arah medan magnetika itu kita menggunakan aturan yang namanya genggaman tangan kanan melengkung ya. Kalau tangan kanan kalian melengkungkan ya, arah arusnya itu misalnya adalah jempol, arah medannya adalah lingkarannya itu, lengkungan tangan kalian, lengkungan jari kalian yang lain selain jempol. Nah, karena ada di sebelah kanan dari kawatnya arah arus kawat berarah ke atas, maka arah medan magnetiknya tentu saja akan berarah into path ya. Into path adalah menuju ke menuju ke layar kalian ya, menjauhi kalian berarti ya. Simbolnya X gitu ya. Simbolnya X. Nah, itu. Nah, nilainya medan ini itu dikuantifikasi dengan suatu hukum yang namanya adalah hukum Biot-Savart ya. Nah, di mana dB itu merupakan mu0 IDS cross R dibagi 4pi R kuadrat. Nah, ini ya. IDS cross R berarti adalah besaran vektor ya. Nah, perkalian vektor. Perkalian vektor akan menghasilkan vektor baru ya. Jadi perkalian antara IDS dengan R itu akan menghasilkan dB itu ya. Nah, ini kan besaran vektor ya, medan magnetik itu ya. Di mana mu0 itu kita sebut sebagai konstanta yang merupakan permeabilitas konstan ya, atau konstanta permeabilitas magnetik. Nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. Jadi dasar dari kalkulasi medan magnetik ini itu adalah dari hukum Biot-Savart.
Itu mu0 IDS cross R 4 R kuadrat R. Karena ini hukum ya, jadi mirip hukum Newton ya, F sama dengan MA. Ini harus dihafal ya, maksudnya ya. Ini dasarnya ini aja. Yang perlu dihafal ini aja. Nanti persamaan turunan itu dari sini. Nah, ini medan magnetik karena arus yang melalui kawat lurus yang sangat panjang. Ini kawat lurus yang sangat panjang. Ini kan persamaan umumnya ya, persamaan umumnya yang ini. Yang ini kalau kawatnya sangat panjang. Contoh ini arah kawatnya kemana nih? Cross. Arah cross itu dia masuk ke dalam layar. Karena masuk ke dalam layar, maka medan magnetik di sekitarnya adalah berarah searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Nah, ini cara penentuannya ini. Namanya adalah curl straight right hand rule ya, atau aturan tangan kanan. Aturan tangan kanan melengkung ya, lurus melengkung ya. Yang lurus itu jempolnya merupakan arah arus, yang curl atau melengkung itu adalah arah jari yang lain. Coba kita lihat ya. Untuk gambar yang arah arus dari atas ke bawah, maka B-nya seperti ini ya. Nah, genggaman arahnya. Nah, oke ya. Kira-kira seperti ini. Nanti kalau bingung silakan tanya, tak jelaskan sampai mengerti ya. Nah, ini kita lanjut untuk kasus kawat yang sangat panjang ya. Kita tadi punya hukum biosatlat ya. mu0 IDS ya. Ini yang bentuk skalarnya ya. Nah, karena dibuat skalar maka harus ada sin tetanya ya. Karena perkalian silang itu kan sama dengan dikalikan dengan sin kan ya. Oke, ya, ini kita ambil elemen, salah satu elemen aja dari 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga ya. Kita ambil salah satu elemen 0 tak hingga. Karena ini kan simetri ya, 0 tak hingga yang ke bawah itu nggak usah. Jadi hanya dikalikan 2 aja ke atas. Kan ke bawah sama kan, atas dan bawah kan. Kita salah satunya aja nanti kalikan 2. Dengan menggunakan penurunan rumus, kita akan mendapatkan kasus seperti ini. Nah, nilainya. Kalau untuk kawat yang sangat panjang, itu adalah mu0 I2PR ya. Kalau kawatnya hanya semi panjang itu maksudnya panjang ke atas saja gitu aja, atau panjang ke bawah saja. Itu dia adalah mu0 I4PR ya. Jadi lebih besar yang sangat panjang dong. Ya, yang long straight ya. Kalau ini separuhnya ya, kalau semi infinite separuhnya. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau untuk kasus medan magnetik akibat arus yang mengalir pada ini, kawat yang berbentuk lingkaran atau circular arc of wire. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita pakai hukum Biot-Savart, kita akan mendapatkan nilainya. B-nya adalah B pada pusat lingkarannya itu adalah mu0 I C per 4 PR ya. Nah, C itu apa? C itu adalah sudut yang dibentuk kawat ini. Ya. Kalau dia lingkaran penuh, nah lingkaran penuh berarti kan C-nya adalah 2pi kan ya. 2pi ya. Kalau ini kita enter 2pi di sini, nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, mu0 I 2R ya. Kalau setengahnya ya dibagi 4R nanti. Nah, gitu. Oke ya. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini bisa pakai hukum Biot-Savart tadi ya. Ini kan kasus yang lurus, yang 412 ini. Tapi dia sudutnya adalah tidak membentuk sudut ini ya. Sudutnya adalah 0 derajat ya. Jadi sin 0 adalah 0, jadi nggak ngefek untuk kawat 12. Yang ngefek adalah kawat 3. Sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat adalah pi per 4. Ya, udah dikalikan pi per 4 nanti. Ketemunya adalah ini. Nah, ini ya. Nah, per 4 kan ya. Nah, ini. Dan mu0 I 8R jadinya. Ini sorry. 90 derajat itu dp1. Oh ya, yang 3. Oke ya. Oke, bener ya. Ini di sentra X, T, and P per O ya, Pi per 2. Oke, Pi per 2. Pi per 2 ini.
Oh ya, ini sudutnya ya. Nah, ini kayaknya salah masukkan sudut ini. Sudutnya ini berapa ini? Ini 90 derajat ini ya. Pi per 2. Central angle adalah pi per 2. Pi itu berapa? 180. Oh iya ya, sorry. Pi 180 ya, berarti 90 derajat pi per 2. Oke, benar. Saya agak lupa ya. Oke, nah ini kalau bentuknya kawatnya seperti ini nih. Ini ada dua kawat ya, yang sangat panjang. I1 ini arahnya dia menuju pembaca, I2 arahnya menjauhi pembaca. Sama-sama Pak ini. Ini dia paralel wire yang long, yang sangat panjang ya. Berarti kalau yang sangat panjang tadi pakai rumus yang ini. Yang ini ya. Sorry, bukan yang ini. Yang ini ya. Long strike wire ini ya. Nah, bedanya apa Pak? Yang tadi antara yang cross sama dot tadi? Arahnya yang berbeda ya, arahnya yang berbeda. Terus untuk I-nya juga berbeda ya. Nah, ini dihitung nanti ya. Kita hitung yang medan magnetik karena I1 berapa. Karena I1 ternyata adalah ketemunya ini. Yang kedua adalah ini ya, kita masukkan nilainya. Kita nanti akan jumlahkan ya, karena arahnya berbeda. Ya, arahnya berbeda. B totalnya adalah ini. Oh, oke, sorry. Ini arahnya, tadi belum saya bahas ya. Nah, I1 ini dia akan menghasilkan medan yang arahnya ke sini ya. I1 ini ya. Gunakan aturan tangan kanan tadi ya. Yang B2 dia ke sini. Oh, ternyata arahnya membentuk sebuah vektor ya. Jadi nanti B1 dan B2 ini harus dijumlahkan secara vektor ya. Bisa pakai aturan kosinus ya. B1 dapat, B2 dapat, kita gunakan karena kebetulan ternyata sudutnya 90 derajat ya. Ini 45, ini 45, otomatis ini adalah 90 derajat ya. Ya udah pakai Pitagoras saja ya, karena cos 90 itu 0 ya. Tapi kalau sudutnya nggak 90 derajat harus pakai resultan yang aturan kosinus. Apa itu? Itu ada di fisika 1. Kalau nggak ngerti, nanti saya jelaskan. Nah, untuk sudut yang dibentuk itu kan ini ya, sudutnya adalah ini kan ya. Sudut yang dibentuk ya, itu ini ya. Ini bisa dihitung kan ya. Jadi dibagi aja nanti kita bagi. B2 dengan kita bagi B, itu kan merupakan sindemi ya. Kosami ya, kos samping miring ya. Jadi akan dapat nanti sudutnya. Atau bisa pakai B1 dan B2 juga kan, pakai tan juga bisa. Nah, jadi sudutnya diambil dari arah vektor B2 bisa juga. Nah, ini kalau gaya antara dua kawat yang di area listrik ya ini. Nah, magnitud ini misalnya ada kawat ya. Ada kawat ya. Antara kawat A dan B. Nah, ini misalnya kita ingin mencari gaya yang di kawat B aja ya. Maka kawat B ini dia dipengaruhi oleh kawat A ya. Nah, yang medannya dipengaruhi oleh kawat A. Nggak boleh ya dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Maka karena kita ingin mencari gaya yang di kawat B, maka medannya harus medan yang dari luar, yaitu BA ini. BA adalah akibat dari kawat A, medan akibat kawat A, itu mu 0 IA per 2 pi D. D adalah jarak ya antara kawat ini ya. Nah, baru kita masukkan ke persamaan gaya yang kita minggu kemarin kita bahas ya, yaitu F sama dengan ILB ya. B-nya ini harus BA ya, bukan nggak boleh BB ya. Harus BA ya. Nah, ini. Kita masukkan, maka kita akan mendapatkan nilainya adalah ini, F-nya ya. Nah, ini poin pentingnya ya, untuk mencari gaya pada kawat yang dialiri arus ya, karena pengaruh kawat yang lain ya, yang kedua, maka pertama adalah mencari medan yang disebabkan oleh kawat kedua. Jadi medan penyebabnya harus dari luar lah intinya itu, nggak boleh dari dirinya sendiri gitu. Nah, kalau kawatnya itu arusnya paralel, arahnya sama ya, maka dia adalah tarik menarik. Tapi kalau anti paralel ya, yang misalnya yang satu ke atas, yang satunya ke bawah, itu dia akan torak menolak. Nah, kita lanjut hukum Ampere. Atau mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman?
Mungkin bisa istirahat dulu ya. Oke, Akbar, silakan Akbar. Permisi Pak, izin sebenarnya saya masih agak kurang paham yang tadi perbedaan antara apa, yang long wire sama semi infinite wire itu Oke, gimana? langsung saya jawab. Long wire. Nah, kalau long wire, Mas, ini kawatnya apa tak hingga, Mas. Ke atas dan ke bawahnya tak hingga. Tak hingga itu sebenarnya kalau dalam secara praktis itu bukan tak hingga beneran ya, tapi kawatnya sangat panjang gitu aja ya, sangat panjang itu. Mungkin panjang 1 kilo pun bisa dianggap sangat panjang kalau dibandingkan dengan jarak R ini ya. Gitu. Kalau semi infinite itu yang panjang cuma ke atas saja. Ini nggak ada ini, yang bawah ini nggak ada. Atau ke bawah saja tapi yang atas nggak ada. Itu semi infinite. Paham, Mas? Paham Pak, terima kasih atas. Nah, itu ya. Itu. Kalau kawatnya nggak infinite, Pak. Misalnya dia punya panjang sekian lah. Sekian dan sekian. Nah, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang ini ya, rumus awal ini ya. Jadi diintegralkan aja nanti dari berapa sampai berapa gitu ya. Karena ada batasnya kan ya. Karena ada batasnya ya, dari berapa sampai berapa gitu ya. Itu aja ya. Baik Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan dijelasin kalau long strike wire itu batasnya dari 0 sampai hingga. Ya. Itu kenapa tidak yang plus maksudnya minus hingga sampai hingga? Bukannya kalau seperti ini jadi semi infinite ya Pak? Nah, bener, ini semi infinite. Tapi karena dikalikan 2, kan berarti kan tercover semua gitu loh. Ya enggak? Ya enggak, Mas? Iya, iya Pak. Nah, itu bener ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada kawat tapi nggak tak hingga ya, berarti simetri ini, misalnya ini simetri ya, dari sini ke sini ini simetri, dari atas bawah ini simetri. Maka cukup dikali 2 saja, yang simetri ya, dikali 2 saja, batasnya dari 0 sampai panjang ini berapa. Oh iya Panjangnya Pak, baik. ini berapa ya. Tapi kalau nggak simetri gimana Pak? Ya kalau nggak simetri dihitung satu-satu. Dari 0 sampai ke atas berapa, dari 0 sampai ke bawah ini berapa, nanti dijumlahkan gitu ya. Untuk arahnya, karena kan arahnya sama ya, komponen yang atas sama komponen yang bawah ini kan arahnya sama ya, dia tetap cross ya, arahnya sama kan, cross kan ya, cross semua ya, jadi dijumlahkan. Iya, ada pertanyaan lain? Oke, mungkin saya lanjutkan aja ya. Nanti untuk asisten akan ada macam-macam pertanyaan ya. Untuk homework itu ada pertanyaan juga, nanti bisa dibahas dengan asisten ya, dikerjain aja asistennya ya. Homework itu kan ada itu bisa ditanya. Kalau biasanya asisten tak kasih ini kan, nanti soal latihan soalnya kayak gini, jadi biar mewakili gitu ya. Tapi kalau kalian itu bisa ditanyakan lah homework gitu ya. Ini tadi sudah. Nah, sekarang hukum ampere ya, kita lanjut ya. Hukum ampere ini seperti ini ya. Loop pada tanda integral berarti perkalian titik atau skalar ya, BDS ampere. Jadi gini ya, jadi gini aja penjelasannya, bahasa Indonesia seperti inilah ya. Jadi integral tertutup ya dari medan magnetik ya, yang diakibatkan oleh suatu kawat ya, itu sebanding dengan arus yang dilingkupi oleh Amperian loop. Ini itu mirip dengan hukum Gauss. Mirip dengan hukum Gauss. Bedanya, kalau hukum Gauss itu medan yang menembus suatu luasan, ya. Kalau hukum Ampere itu adalah, hukum Gauss itu medan listrik ya, yang menembus suatu luasan. Kalau
kalau hukum ampere itu adalah medan magnetik yang diakibatkan ya oleh suatu kawat yang sepanjang kawat ya. Nah, itu nilainya adalah sebanding dengan arus yang dilingkupi. Amperian loop ini, arus yang dilingkupi. Mirip kan ya? Mirip ya. Nah, kita lihat langsung aja kasusnya seperti apa. Nah, ini. Oke ya, ini misalnya kita ingin amperian loop itu seperti ini ya. Nah, jadi ini besarnya arus yang dilingkupi berapa sih? Nah, ini. Kalau ini arahnya beda ya berarti harus dikurangkan ya. Dikurangkan ya. Biasanya kalau ke ini bisa lah, yang penting dikurangkan ya. Kalau dia dot itu dia positif, kalau cross dia negatif. Ya. Oke ya, terus itu negatif. Nah, yang kan harus dikurangkan kalau arahnya sama ya dijumlahkan aja, gitu ya. Amperian loop ini ya. Nah. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh langsung aja. Contoh. Tadi kalau ini kan persamaan umumnya ya, kalau ini contoh. Ini adalah medan magnetik yang ada di luar kawat berarus. Paham nggak ini maksudnya ya? Di luar kawat berarus. Jadi gini, ini ada kawat ya. Ini disuruh mencari medan magnetiknya berapa sih? Ya, di luar kawatnya ini. Medan magnetik loh ya nih ya, bukan medan listrik loh ya. Medan magnetik loh ya. Rumusnya tadi adalah ini tadi. BDS sama dengan mana tadi? BDS sama dengan mu0 I yang dilingkupi. Ya, oke. Nah, BDS-nya BDS. DS itu apa sih? Panjang amperian loop ini. Yang merah ini ya. Oh, karena bentuknya lingkaran ya panjangnya adalah 2 pi r ya, keliling lingkaran. Nah, kalau hukum Gauss kemarin luas loh ya, hati-hati loh ya. Nah, kalau hukum ampere dia adalah yang panjangnya ini 2 pi r. Terus dikaitkan mu0 dan I yang terlingkupi. I yang terlingkupi kan ya kebetulan I ini adalah yang terlingkupi. Ya udah dikali I aja. Sehingga kita dapat B-nya adalah mu0 I 2 pi r. Coba Anda lihat ini. B yang ini ternyata itu mirip dengan hukum Biot-Savart ya, yang kita bahas tadi ya. Hukum ampere ini, hukum ampere ini ternyata menghasilkan persamaan yang sama dengan kasus Biot-Savart, pada kasus Longstrand. Nah, ini mirip juga dengan kasus yang hukum Gauss. Hukum Gauss menghasilkan persamaan yang mirip dengan hukum Coulomb. Nah, kayak kemarin ya, yang pas kasus arus listrik itu loh. Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau, nah ini untuk kasus medan magnetik, tapi dia disuruh mencari yang ada di dalam kawatnya. Nah, ya di dalam kawatnya. Oke, BDS. Nah, DS-nya adalah bukan R besar ya, DS-nya ya, tapi hanya R yang kecil ini ya, karena dia di dalam kawat. Ya, di dalam kawat. Terus untuk I-nya gimana Pak? I yang dilingkupi. I-nya yang dilingkupi tentu saja bukan I total ya, bukan I keseluruhannya, karena hanya I yang ada di kawat ini saja, yang dilingkupi Gauss ini. Ya udah, berarti I enclosed-nya harus cukup yang dilingkupi merah aja ini. Ya udah, kita bagi aja luas yang lingkaran amperian merah ini dibandingkan dengan luas total itu sama dengan I yang dilingkupi dibandingkan dengan I totalnya. Jadi kita dapat I enclosed-nya adalah sama dengan ini. Pakai rumus perbandingan aja kan ya. Jadi ini yang dilingkupi amperian loop harus lebih kecil dari I totalnya gitu loh ya. Akhirnya kita substitusi, kita mendapatkan nilai B-nya adalah. Kalau masih bingung dengan ini nanti bisa saya jelaskan lagi ya. Nah, ini untuk contoh soalnya. Ini untuk amperian loop yang ada di dalam ya. Nah, ini lihat ini kawatnya dia berongga ini. Nah, kawat ini bayangkan apa ya? Kabel ini dia bukan keluasan ya. Kabel ini dia sebenarnya sangat memanjang. Ini cuma tampilan
tampilan tampak dari lingkarannya aja, tapi sebenarnya sangat panjang ya, gitu ya. Ini kasus yang Amperian loop-nya, tapi ada ininya Pak, ada lingkaran di dalamnya Pak. Wah, ini gimana ini ya? Ini diketahui apa ini? A-nya jari-jari A tahu, jari-jari B tahu, jari-jari R tahu. Terus JCR ini dia luas, sorry, current density ya, densitas arusnya. Densitas arus ini rapat arus ya. Dia merupakan fungsi dari JCR ini. Dia dari rapat arusnya merupakan fungsi dari CR ya. C itu rapat apanya ya, konstanta lah ya. JCR kuadrat fungsinya itu ya. Nah, itu disuruh nyari B-nya. B-nya berapa ini? Untuk yang di Amperian loop itu. Ya udah, kita pakai rumus yang ini tadi dong. BDS ya. DS-nya kita cari. Ini DS-nya gampang kan ya. Ya udah, keliling lingkaran yang merah itu, I enclose-nya ini yang susah ya. I enclose-nya harus ini aja. Yang ini aja. Yang putih ini nggak boleh loh, ini kosong loh ya. Nah, ini kita pakai cara seperti ini. Nah, untuk I enclose-nya, itu kan rumusnya adalah rapat arus dikalikan dengan luas kan ya. Jadi kita JDA, ya udah J-nya tadi CR kuadrat, DA itu adalah 2PR DR ya. 2PR DR. Nah, ini rumus DA ya, rumus luas ya. Rumus luas ya ini ya. Pada lingkaran ya. 2PR DR itu rumus luas pada lingkaran ya. Jadi dari mana itu Pak? Ya itu kalau kalian belajar integral pada ini ya, pada lingkaran bisa ya itu. DR. Ini kita integralkan ini. Batasnya harus dari A ke B. Dari A ke B ya. Nggak boleh dari 0 ya, karena 0-nya ini kosong ya. Kalau batasnya dari 0, nanti ketemunya adalah luas lingkaran ya. Ketemunya akan luas lingkaran ya, karena dari titik 0, titik pusatnya itu. Ya udah, kan ini batasnya dari A ke B. Sehingga kita dapatkan inversnya adalah seperti ini. Nah, ini baru dimasukkan ke dalam persamaan hukum Ampere. Ya udah. Nah, untuk DS-nya ada 2PR ya, keliling ya. Nah, untuk inverse-nya ini tadi dimasukkan ke sini. Nah, kita dapatkan B-nya adalah ini. Ya. Nah, ini untuk magnetic field pada solenoid ya. Yaitu nanti rumusnya seperti ini ya. B sama dengan mu0 I kali N. I adalah arus, N itu adalah jumlah lilitan per panjang. Jumlah lilitan per panjangnya. Tuh, lanjut. Ini kalau toroid ya. Toroid dia ini ya. N-nya adalah jumlah lilitan saja. Lilitan. Karena nggak ada panjang ya dia. Dia dibagi dengan R ini ya. Karena ini jari-jarinya. Nah, kira-kira itu untuk kasus medan magnetik yang diakibatkan oleh kawat berarus. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Halo, silakan kalau ada pertanyaan. Halo teman-teman, ada pertanyaan? Cek 1, 2, 3. Ini masih ada, Pak. Ya, silakan. belum, Pak. Oke ya. Untuk tugas-tugasnya apakah ada kendala, teman-teman semuanya? Untuk sejauh ini masih cukup aman, Pak. Oke.
Untuk ini segera didiskusikan ya dengan kelompok ya, rencana yang menjelaskan aplikasi dari listrik magnet ini ya dalam bidang ilmu kalian ya, itu tolong dijelaskan. Tolong di ini ya. Ini kita ada di 3 departemen ya, berarti ada 8 kelompok ya, berarti ada 2 sampai 3 kelompok itu bahas departemen A ya, departemen B, departemen C. Jadi ada 3 topik itu harus dibagi secara merata ya. Karena ada 8 departemen, ada 3 departemen, ada 8 kelompok, berarti masing-masing ada 2 ada ini 8 bagi 3 2 ya. Jadi ada 2 sampai 3 kelompok ya, memilih topik yang mirip ya, topik yang mirip. Maksudnya topik bidangnya, departemennya mirip ya. Pak, untuk materinya itu mulai dari bab 1 ya Pak ya, yang dipresentasikan ya Pak ya. Ya, enggak aplikasinya aja, aplikasi listrik. Aplikasi aja. Aplikasi fisika 2 ini terhadap bidang ilmu kalian tuh seperti apa sih gitu loh. Ya. Contoh misalnya ya, aplikasi fisika di bidang ilmu geofisika ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yang namanya adalah geoelectric method. Apa itu geoelectric method? Nah, ini saya share ke ini aja. Nah, ini saya ingin tahu ini, biar saya punya wawasan juga ya dengan fisika ini, benar nggak ini terpakai di bidang ilmu yang lain ya. Misalnya ini geoelectric method for water identification. Sekarang gini. Nah, jadi banyak ini ya. Nah, ini langsung saya gambar aja lah biar enak ya. Mungkin geoelectric survey. Nah, ini ada alat namanya resistivity meter ya. Jadi untuk mengukur resistivitas bumi ya pada lapangan ya. Ini kita punya alat. Alat ini nanti kita tancapkan listrik ya. Ini cara ngukurnya ini saya lihatkan. Nah, ini kita tancapkan ini. Alat ini kita tancapkan ke bumi ini ya, ke lapangan ya. Seperti ini. Contoh elektrodanya ini. Jadi ada 2 elektroda ya. Kita tempel. Misalnya ini elektroda itu ini ya semacam kawat semacam logam gitu kita masukkan ke ini. Jadi alat sistem kerjanya seperti ini. Jadi ini satu alat sebenarnya ya. Ada baterainya juga, dia akan menginjeksi arus ya. Arus itu kita injeksi ke bumi, maka kita dapat mengukur tegangan yang terukur ya. Nah, ada arus, ada tegangan, kita akan mendapatkan nilai resistansi ya. Kita nanti nilai resistansi itu kita bisa konversi ke resistivitas ya. Jadi kita akan mendapatkan nilai resistivitas. Gambar yang kita dapatkan itu seperti ini nanti. Nah, ini sudah diukur sebanyak luasan ya. Resistivitas. Nah, ini yang kecil. Nah, ini yang nilainya biru ini yang nilainya minim rendah ya. Nah, biasanya digunakan untuk mencari sumber air ya. Berarti kalau
lapisan batuan yang mengandung air itu kan resistitivitasnya lebih rendah ya, karena dia ada airnya ya. Jadi warna hijau ini kemungkinan itu adalah sinkhole air ya yang ada di dalam sinkhole atau air yang ada di dalam fracture gitu ya. Jadi dia bisa memetakan posisi airnya di mana, lapisan yang mengandung air itu di mana. Nah, itu contoh aplikasi di geofisika. Ya, nanti akan saya hadirkan kuliah tamu membahas aplikasi fisika di bidang ilmu geofisika. Nah, kalau bidang ilmu kalian seperti apa? Itu saya ingin tahu gitu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Ini ya, minggu depan kita diskusi ya tentang rencana topik yang akan dibahas ya. Ada departemen apa saja ini? Saya boleh tahu? Halo? Dari teknik fisika, Pak. Teknik Sipil, fisika Pak. terus? Sipil. Sipil. Ya, Pak. Nah, sipil. Sipil saya rasa banyak ya. Ya, untuk bangunan itu kira-kira apa ya? Teknik fisika banyak juga ya. Mungkin sensor-sensor apa gitu ya. Terus apa lagi? Satunya? Biologi, Pak. Nah, biologi. Nah, coba dicari ya, mungkin penggunaan medan listrik atau medan magnet untuk mentreatment sampel jaringan sel atau apa gitu. Wah, saya juga pengen tahu loh itu ya. Nah, kalian harus cari tahu loh ya. Nah, menarik itu ya. Menarik ya itu ya. Nah, itu bisa dicari tahu ya. Kalian bisa pakai ini. Ini sekarang posisinya di mana semua ya? Ini di sini ya, teman-teman ya. Di perpus, Pak. Perpus ya. Nah, jadi bisa nyarinya bisa ini ya di internet ya. Contohnya ini ya. Nanti kan kalian klik aja misalnya. Misalnya elektrik. Kalau saya tadi kan gini ya. Geoelectric for water identification kan ya. Nah, ini kan ketemu ini jurnal-jurnalnya. Kalau ini misalnya for water ini saya klik PDF itu akan muncul ini. Nah, muncul ini ya artikel ini bisa dibahas kalian ini. Kena di-download saja. Ya ini muncul ini ya. Kelihatan ya ini ya. Nah, muncul aplikasi-aplikasinya ini. Ya, kelihatan nggak? Oh, ini muncul papernya ya. Nah, ini bisa dibahas ini untuk kalian ini. Groundwater investigation using bioelectrical method. Nah, kalau di biologi, teknik fisika gimana itu? Ya. Kelihatan ya ini ya papernya ya. Nah, ini bisa kalian bahas ini apa nih? Application of geoelectrical resistivity to determine soil moisture distribution. Bisa juga ini ya. Nah, ini kalian coba cari paper ini, bahas paper ini, aplikasi di bidang ilmu kalian. Jadi nanti ada biologi ada 2, terus teknik fisika ada 2 aplikasi, terus di teknik sipil ada 2 kelompok nanti pilih ini ya bisa karena kelompoknya kan masih 2 ya, berarti boleh pilih tapi nggak boleh sama itu ya. Maksudnya pilih biologi, bisa pilih sipil, bisa pilih teknik fisika ya. Kira-kira itu punya gambaran ya? Ya silakan pertanyaannya. Permisi Pak, saya izin bertanya Pak untuk memastikan saja biar tidak ada yang salah. Jadi ini untuk kelompoknya apakah kelompok yang lama yang terdiri dari berbagai departemen? Betul. Atau bagaimana ya? Betul ya? Ya. Nah untuk sistematika posternya, ini kan membuat poster ya Pak nanti tugasnya terkait dengan penerapan. Nah itu kan berbeda-beda departemennya. Nah itu apakah tiap kelompok itu nanti posternya dibuat secara individu ya gitu, tiap individu ngeluarin ide apa atau sementara buat PPT aja lah, buat PPT dulu. PPT aja.
sementara PPT dulu saya pengen tahu kayak gimana sih. Ya, misalnya tadi contoh papernya tadi kan, itu kalian buat dalam bentuk PPT gitu. Dalam Lalu bahasa untuk Inggris, ya gimana? oh monggo Pak. Monggo, Bapak Sudah tadi. ya bilang Ketika dulu. PPT tadi dipresentasikan dari artikel PDF tadi di nggak harus artikel ya, mungkin dari buku ada contoh-contohnya boleh, nggak harus. Tapi kalau paling enak kan artikel ilmiah ya, sudah maksudnya kasusnya sudah ada gitu loh ya. Kasusnya sudah ada gitu. Nah, itu kalian buat PPT-nya ya, nanti gambarnya kayak gimana ya. Tujuannya apa itu, untuk mencari apa, terus yang dihasilkan apa, kan enak ya. Tuh. Baik, Pak. Punya gambaran ya. Nanti PPT-nya dalam bahasa Inggris saja. Untuk template PPT-nya nanti pakai ini aja, pakai PPT saya aja, PPT yang ini, yang di itu kan ada PPT itu apa itu yang di kontrak, file kontrak, learning plan and kontrak itu kan ada PPT itu ya, bisa pakai itu aja ya, biar sama semua. Oke. Jadi untuk minggu depan sudah ada rencana topik bahas apa ya, ininya ya. Kalian ingin buat tentang apa sih gitu ya. Kalian bukan ingin buat ya, sudah ada, itu kalian hanya menjelaskan aplikasi yang pernah dilakukan orang gitu loh. Misalnya electrical field for monitoring of cell condition ya. Misalnya menggunakan medan magnetik listrik ini untuk memonitor kondisi sel jaringan. Oh, jaringannya itu dia berkembang atau tidak, itu bisa pakai medan listrik, itu pakai alat apa namanya saya kurang tahu ya, misalnya di biologi gitu. Teknik fisika misalnya sensor apa ya, untuk apa gitu, untuk mendeteksi kebocoran pipa misalnya. Misalnya di sipil misalnya detektor keretakan pada bangunan. Wah, ini malah kalian saya kasih judul tugas akhir ini kalian ya. Hebat mana ini ya. Ya misalnya, atau kalian nanti wah punya ide nih buat detektor apa? Detektor misalnya kan sering bangun apa di TS ini kan kemarin ada apa itu hujan es itu ada angin itu kan apa pohonnya jatuh semua itu ya. Mungkin mengidentifikasi kekuatan dari pohon itu. Pohonnya ini sudah masih kuat nggak ini berdiri ini? Nah, itu mungkin ada itu ya untuk mengetahui kesehatan pohon ini. Ini dari biologi juga ngefek ya ini. Oh, selnya kayak gimana itu mungkin ya. Kalau dari teknik sipil lagi kekuatannya gimana ya. Oh, ini kayak bisa jadi PKM ini ya untuk kalian ya. Semoga ada lah ya. Nanti tertarik bikin PKM kayak gini. Nanti saya dihubungi Pak, tolong saya bimbing. Wah, ini saya kasih inspirasi aja untuk kalian ya. Siapa tahu nanti ada tindak lanjut dari kuliah fisika ini gitu loh. Kan enak, ya, maksudnya kan keren gitu loh. Barangkali kalian ini memberikan inspirasi kepada diri kalian. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Pak. Saya izin menambahkan lagi untuk pertanyaan. Jadi ini kan tadi Bapaknya mengatakan bahwa adanya berbagai macam implementasi terhadap berbagai departemen kayak gitu. Sedangkan setiap kelompok itu departemennya heterogen, Pak. Jadi beda-beda kayak gitu. Berarti setiap kelompok itu mengikuti misalnya pengen idenya dari teknik fisika. Berarti satu kelompok itu mengikuti ide dari teknik fisika tersebut ya, Pak ya? Betul. Oh. Jadi itu makanya harus ada koordinasi antar kelompok. Ya. Jadi harus ada koordinasi antar kelompok. Jadi biar ini, nanti 8 kelompok membahas biologi semua, nggak boleh ya. Maka ada koordinasi. Silakan Mas Rafael mengkoordinir ya. Misalnya gini lah, cepet-cepetan lah. Yang ini setor judul dulu ke Mas Rafael. Oh, ini sudah tentang tekvis. Oh, yang tentang tekvis sudah setornya 3. Berarti sudah nggak ada lowongan lagi untuk tekvis gitu. Ya, silakan ya. Oke, Pak. Untuk deadline apakah sudah ditentukan, Pak, terkait dengan PPT ini?
Jangan ngomong deadline dulu, minggu depan saya tagih itu rencananya apa gitu loh, topiknya mau apa, terus ininya apa, referensinya dari mana. Kan tadi kan saya nyari referensi di internet kan ada kan, ketemu paper tadi, itu kan referensi. Nah, itu saya ingin tahu referensi kalian mana gitu. Itu loh, Mas. Paham ya? Oke, Pak. Matur nuwun. Klik Mbah Google aja udah ketemu kan. Application of bla 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 in biology, misalnya in civil engineering, PDF, ketemu papernya. Tapi kalau biasanya kalau terlalu luas mungkin susah ya. Biologi itu mungkin terlalu susah ya. Mungkin langsung cell monitoring. Kalau building monitoring langsung gitu mungkin lebih spesifik ya. Tapi kalau enggak ya klik aja geologi, biologi, civil kayak instrumentation kayak gitu nggak apa-apa sih. Ya biasanya kalian lebih hebat kalau nyari-nyari gini ya. Oke, ada pertanyaan lain. Oke, ada pertanyaan lain kah? Kalau nggak ada mungkin saya cukup ya untuk pertemuan ini ya, pertemuan hari ini. Silakan untuk kelas grup dan